Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, Bapak Ibu P3K, di mana ada harapan baru dengan adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN. Nah, Bapak Ibu, tentunya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RUASN yang dimaksud adalah perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang akan direvisi, sehingga nantinya dalam revisi itu dimuat dalam draft RUASN tentang kabar baik untuk Bapak Ibu honorer dan P3K. Nah, apa kira-kira ini Bapak Ibu? Yaitu tentang revisi Undang-Undang ASN tentang hak P3K akan disahkan. Maka dengan disahkannya RUASN yang mengatur tentang hak P3K, jelasnya pembayaran gaji para P3K selama ini sering terlambat. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, maka muncullah RUASN yang dapat mengatasi hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer dan P3K menjadi senang dan bahagia dengan hadirnya RUASN dan persoalan mengenai keterlambatan pembayaran gaji P3K inilah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Beredar lagi kabar akan disahkan revisi Undang-Undang ASN tentang hak yang didapatkan oleh para pegawai P3K. Jadi, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut ini membawa kabar baik bagi seluruh Bapak Ibu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang mana ini diharapkan akan membawa kesejahteraan di masa depan. Nah, dalam hal kesejahteraan saja pun ada satu hal yang menjadi pembicaraan pada informasi ini, yaitu mengenai keterlambatan pembayaran gaji para pegawai P3K. Hak-hak yang akan didapatkan oleh P3K mencakup berbagai aspek. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian, cuti, seterusnya pengembangan kompetensi, berikut jaminan hari tua, berikut perlindungan, dan ini merupakan langkah yang bijak dalam menghargai peran para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang telah berkontribusi dalam pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Namun, seperti yang dilaporkan oleh banyak pihak, seringkali terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji bagi para pegawai P3K, terutama para guru dan para tenaga kesehatan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan beberapa masalah yang menyebabkan persoalan ini. Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah kendala dalam proses administrasi, terutama dalam hal verifikasi. Nah, ini juga adalah salah satu faktor yang bisa memperlambat atau tidak tepatnya pembayaran gaji para pegawai P3K sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya, ditetapkan pembayaran gaji ASN itu awal bulan, kisaran sampai dengan tanggal 5, maka dengan administrasi yang butuh proses, maka jelas akan tertunda pada tanggal dimaksud, sehingga saja bisa sampai pertengahan, bahkan akhir bulan, bahkan mungkin akan ketemu pada gaji bulan berikutnya. Itulah salah satu persoalannya, yaitu proses administrasi. Maka sebaiknya Bapak Ibu, para honorer, dan demikian dengan para P3K, di mana saja mengabdi, sebaiknya administrasinya tertata, sehingga tidak ada kendala dalam hal pembayaran gaji pada periode berikutnya. Proses ini dapat memakan waktu, menyebabkan para pegawai P3K harus menunggu gaji mereka. Ada masalah persoalan proses administrasi yang kadang-kadang untuk verifikasi, yang kemudian menyebabkan mereka wajib menunggu. Ini ungkap Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, dikutip Klik Pendidikan dari laman dpr.go.id
1 September 2023, 3 hari yang lalu. Ada prosesnya kalau kita sudah transfer. Waktu itu kemudian tidak digunakan untuk membayar P3K lanjut Sri Mulyani. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan earmarking, yaitu mengalokasikan dana secara khusus untuk pembayaran gaji para pegawai P3K melalui dana alokasi umum atau DAU. Jadi hal ini bertujuan agar dana tersebut tidak digunakan untuk keperluan lain, sehingga fokus untuk pembayaran gaji para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saja, tanpa ada pos lain yang bisa dialihkan pemakaiannya. Inilah tujuan yang dilakukan oleh Sri Mulyani dalam hal earmarking ini, supaya alokasi dana khusus untuk gaji P3K benar-benar untuk P3K. Makanya, di sini disampaikan kami sekarang melakukan earmarking. Kalau ini adalah transfer untuk dana alokasi umum atau DAU dalam rangka membayar gaji, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Ini kita harus kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah di daerah masing-masing, ujar Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan penyaluran gaji bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat diterima tepat waktu. Nah tentunya Bapak Ibu honorer dan Bapak Ibu P3K yang saya hormati, ini adalah salah satu informasi penting dan merupakan kabar sukacita dengan hadirnya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang sedang digodok oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun satu hal yang perlu ditanggapi serius oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu tentang jadwal pembayaran gaji para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dinilai selama ini sering bermasalah, dalam arti sering terlambat pembayarannya, terkadang dan bahkan sering tidak sesuai dengan jadwal pembayaran sebenarnya. Nah, terkait dengan ini, baru jelas apa kira-kira penyebabnya setelah diidentifikasi. Salah satu permasalahan utama yaitu proses pengemasan administrasinya. Sehingga dalam hal verifikasi berkas atau dokumen administrasi dalam hal pembayaran gaji ini benar-benar membutuhkan waktu yang sedikit, agak lama, maka jelas ada pengaruhnya terhadap pencairan gaji para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Demikian informasinya, Bapak Ibu P3K bersyukur dengan adanya RUASN, doakan dan dukung terus program pemerintah bersama dengan DPR RI untuk memikirkan yang lebih baik dan positif kepada Bapak Ibu PNS, P3K dan honorer yang telah dituangkan dalam draft revisi Undang-Undang ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.